melalui sejumlah dokumen, juga teknologi, juga kepakaran dari klien kami, lalu disimpulkanlah ya bahwa skripsi itu bermasalah, termasuk ijazah itu bermasalah. Itu yang pertama. Dan saya juga mau tegaskan, ada cacat prosedur di Bareskrim bahwa ada ketidakadilan dalam dua hal, proses dan substansi. Prosesnya tadi meloncat, substansinya kami tidak bisa meyakini. Tindakan Bareskrim sudah lompat seperti penyidikan. Kenapa? Mengumpulkan barang bukti itu bagian dari tindakan penyidikan. Apalagi melakukan proses terhadap barang bukti. Yakni dengan melakukan tes terhadap dokumen yang diklaim sebagai ijazah Jokowi yang kemudian hasilnya dinyatakan identik. Pak Rismon itu dengan Dr. Tifa dan yang lainnya sudah datang ke UGM bertanya. Nah saat itu dokumen yang diberikan oleh UGM resmi melalui wareknya ya adalah dokumen skripsi yang kemudian diizinkan dipegang, difoto lembar per lembar dan itulah yang diteliti ya. Berarti skripsi dari sekarang situ, udah melihat aslinya begitu. Sudah, dan bukti yang ditampilkan ke media itu atas izin dari UGM karena dilihat, diizinkan, difoto, diizinkan. Nah, dari situlah kemudian dia lakukan penelitian. Ternyata penelitian ini menguatkan kesimpulan bahwa ijazah itu palsu. Ya, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita argumenkan, percaya ini nggak ada ujungnya. Kenapa? Ya karena memang niatnya bukan mau bukan mau ini selesai, ijazah ditunjukkan akan selesai ya. Jadi niatnya arahnya kemana? Skripsi ditunjukkan bukan selesai, emang mau cari-cari masalah aja gitu loh. Supaya ini terus ribut, gaduh, delegitimasi segala macam lah. Jadi tadi ngomong di Bareskrim, ngomong Dumas, mereka yang melapor, mereka yang mengadu, kemudian mereka yang ngojok-ngojok itu Bareskrim datang ke situ rame-rame bawa bukti ini disampaikan. Sekarang itu malah dibantah sebaliknya, ya kan? So mau apa sih? Nah ini saya tanggapi ini juga skripsi, ya silakan aja, whatever lah. Bareskrim juga sudah mengeluarkan hasil, ya nggak apa-apa. Kita seperti kata beliau tadi, kita tunggu saja hasilnya. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita argumenkan, ya mereka nggak akan terima, nggak akan pernah terima. Saya pertanyakan lagi, walaupun sudah sering, apa sih kapasitas si Rismon ini gitu loh? Dapat SK dari mana sih dia? Ya, SK peneliti dari mana? SK untuk apa dia tujuannya mengobok-obok ijazah, skripsi Jokowi, apa sih tujuannya gitu loh? Apa tujuannya, Bang? Ya, saya jelaskan yang pertama. Kalau kita bicara legalitas, dalam konteks secara material, seorang peneliti itu tidak butuh legalitas apapun. Legalitas dia adalah dia memiliki ilmu terkait apa yang akan diteliti. Ya, tapi seniat itu misalnya sampai ke UGM, meminta skripsi, mengecek, meneliti itu tujuannya apa? Itu yang ditanya Mas Freddy. Dua hal. Pertama, sumber data-datanya biar valid sampai ke UGM. Yang kedua, ingin memastikan legasi bangsa Indonesia bersih dari sejarah. Pernah dipimpin presiden yang tertuduh ijazahnya palsu. Dan ini justru kesempatan dari saudara Joko Widodo untuk membersihkan legasinya gitu loh. Dengan pembuktian tentunya. Iya, legasi buat si Rismon aja itu. Harusnya untuk si Rismon dan kawan-kawan lah paling tidak. Harusnya kalau memang buat legasi dia, ya peneliti nih yang saya tahu ini, ya dia hasil dia teliti segala macam, kemudian dia susun dalam buku, kemudian buku diterbitkan. Tetapi itu pun ada etikanya, ya. Dia tidak, hasil penelitian yang disampaikan bukan menuduh sana sini, bukan menyerang sana sini, ya. Sementara ya dunia digital ini kan nggak bisa bohong, ya. Di belakang-belakang argumen mereka, video-video mereka kan semua itu kan narasinya kebencian, narasinya menyerang, narasinya merendahkan, menyerang martabat. Jadi makanya saya bilang sampai mereka puas, sampai manapun ya, ini akan terus dilakukan. Kemarin itu sudah pernah saya katakan di sini, ini berhubungan juga di kasus Perdata. Saya nyatakan sama mirip statement saya. Apa sih kapasitas hukum orang itu? Ya apa sih alasan hukumnya? Ternyata di Pengadilan Sleman benar kan? Sama juga, kalau menurut hukum di Solo pun akan terjadi seperti itu, di Makassar pun akan terjadi seperti itu. Sama ya begitu ya. Sama di pidana juga prinsip besarnya universalnya sama, prinsip hukumnya sama. Apa kapasitas orang ini gitu loh?
ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Ada dalang di balik ini, ada tanda kutip, ada investor di balik ini. Investor? Yes. Tapi saya kan ya jujur nggak punya bukti karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten. Nah, cuman kalau saya menyampaikan di publik ini, nanti saya sama seperti Resmond sama si Roy Suryo, memfitnah sana-sini, saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar karena ini panjang. Targetnya udah saya bilang tadi memang ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ini kan ya hari ini di politik masih eksis, penerusnya masih ada, masih panjang lagi, jangan-jangan juga ya masih panjang lah pokoknya. Nah, orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini, kalau bisa ini semua selesai saat ini juga, ya mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ, politik kepentingan bisnis. Di sini semua ini. Bisnis? Yes. Apa? Keuntungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek, pokoknya sampai situ aja. Hari ini hemat saya, ajarilah publik ini bicara sistematis pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh koridor undang-undang sehingga tidak membangun narasi yang memperluas pertarungan dan membelah anak bangsa. Tapi ada proses yang objektif. Di mana proses objektif itu kami bisa dilibatkan. Kalau penghentiannya itu di penyidikan SP3, kami juga enak. Kenapa? Kami bisa menguji penghentian penyidikan itu melalui media pra-peradilan. Kalau dalam prosesnya saja kami tidak dilibatkan, tidak diberi peran agar kami mendapatkan keadilan, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari hasilnya? Saya percaya nanti dalam proses di Polda Metro Jaya teman-teman dari TPU akan diundang ya, dalam dalam gelar perkara ya, mau khusus mau yang biasa, saya percaya itu akan digelar sebelum ini katakanlah naik ke penentuan tersangka maupun sebelum nanti katakan P21 lengkap. Saya percaya itu dan silahkan semua mempunyai batas kewenangan masing-masing. Nah, kemudian yang saya mau tanggapin lagi, ya nggak apa-apa lah, silahkan saja kita seperti saya sampaikan tadi, ya membangun narasi-narasi. Saya juga percaya ini semua perkara ada hikmahnya, ada hikmahnya. Bagi saya pribadi juga ada hikmahnya. Tadi kita ngomong bercanda, tetapi sebetulnya itu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan calon pemimpin-pemimpin bangsa lainnya agar tertib administrasi pribadi termasuk ke dari sekarang dicari itu skripsi sama ijazahnya termasuk ke kampus-kampus juga, gitu ya. Termasuk ke kampus-kampus juga agar nanti dalam memverifikasi calon-calon itu ya, jadi sudah semua by system, memang sudah terdaftar, sudah clear lah. Jadi kita maknai positif saja ini, kita maknai positif, mari kita ikuti mekanisme hukum ini, mari. Tapi ya itu tadi, kalau bicara membangun narasi-narasi, ya sebetulnya siapa yang membangun narasi yang siapa. Betul. Jadi oke, kita silakan, ayo kita bangun narasi-narasi positif ya, jangan narasi-narasi. Saya tidak ada memfitnah, saya tidak ada membangun narasi. Saya ditanya, saya jawab, tapi saya jujur saya bilang saya tidak punya bukti untuk itu. Tetapi ada informasi keterangan yang menyampaikan saya seperti itu. Tetapi saya sekali lagi tidak pernah menuduh siapapun. Tidak seperti Roy Hammes Rismond langsung. Itu palsu kata dia. Jadi itu yang saya tidak mau. Itu menurut saya juga pernah kritik profesor ya. Saya bilang kamu itu fitnah ya. Saya bilang seperti itu. Sebagai profesor seharusnya tidak mengatakan itu. Gitu loh. Jadi mari kita bangun narasi, mari kita publik kita ajari cara berpikir, cara bernarasi yang benar.